Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya teman-teman. Dan tentunya masih bersama di channel saya di Hobi Ayam Bandung. Dan setiap paginya saya selalu berdoa buat kita bersama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah teman-teman sekalian, jadi pagi ini cuacanya cukup cerah. Dan hari ini karena saya ada kesibukan, jadi saya tidak memandikan atau melatih yang namanya ayam-ayam saya dan untuk dijemur teman-teman. Jadi biasanya kalau setiap pagi itu saya melakukan yang namanya pelatihan dan juga mandi jemur buat ayam-ayam saya teman-teman. Tetapi karena hari ini saya ada kesibukan dan akhirnya saya tidak bisa melakukan yang namanya pelatihan dan juga mandi jemur ayam-ayam saya teman-teman. Tetapi apapun itu tetap saya bersyukur ayam-ayam saya tetap sehat sampai saat ini, dan ayam-ayam saya masih bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya teman-teman. Dan pada pagi yang cerah ini saya ingin menjawab satu pertanyaan. Jadi pertanyaannya ini dari Hikmal. Hikmal bertanya seperti ini. Bang, bahas anak ayam Bangkok umur 2-3 bulanan. Bang, cara latih mentalnya. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari teman kita. Jadi sebelumnya buat teman-teman di luar sana yang belum membantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya, tolong bantu saya supaya saya lebih bersemangat lagi, supaya saya lebih kreatif lagi membuat videonya. Dan buat teman-teman di luar sana yang selalu setia membantu saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkat dukungan kalian saya tetap semangat, berkat dukungan kalian saya bisa menjadi seperti ini saat ini teman-teman. Nah, saya akan jawab pertanyaan dari teman kita. Jadi mudah-mudahan jawaban saya ini benar adanya, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa diterima dengan baik. Baik, untuk ayam umur 2-3 bulan, mungkin ini teman kita ini mungkin salah menulis umur kali ya. Jadi saya jelasin aja nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau umur 2 bulan sampai 3 bulan itu biasanya ayam itu harus diumbar bebas, dilepas bebas seperti saya ini. Saat ini saya sedang melakukan yang namanya pelepasan bebas secara bebas untuk ayam-ayam saya yang di usia 2-3 bulan. Jadi supaya mentalnya, supaya tulang-tulangannya, supaya urutnya bisa terbentuk dengan baik, nantinya bisa memiliki badan yang profesional. Jadi biasanya kalau umur 2 bulan 3 bulan itu belum dilatih mental ya teman-teman. Jadi dilepas bebas aja seperti ini supaya dia bisa lari-lari dengan bebas, supaya dia bisa berterbangan dengan bebas, supaya dia bisa bercanda seperti itu dengan bebas teman-teman. Jadi biasanya kalau ayam yang kecil-kecil ini masih suka bercanda seperti itu, jadi suka bercanda berantem-beranteman seperti itu. Ini salah satu trik atau salah satu cara untuk melatih mental ayam kita juga. Jadi biasanya kalau ayam yang masih kecil seperti ini, dia akan melakukan hal seperti itu teman-teman. Dan biasanya kalau di saya itu umur seperti itu 2-3 bulan, sampai 4 bulan, sampai 5 bulan, biasanya itu masih saya lepaskan seperti ini teman-teman. Jadi biasanya kalau udah umurnya 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan lah teman-teman, 2 bulan juga boleh. Jadi kalau kita punya pekarangan yang luas, punya pekarangan yang lebar, dan biasanya kalau peternak-peternak yang udah profesional, peternak-peternak yang besar, biasanya dia mempunyai kandang tersendiri, mempunyai kandang khusus untuk anak-anak ayamnya. Jadi supaya anak ayamnya itu bisa dipisahkan antara jantan dan betinanya, tidak disatukan dari usia sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, dan biasanya ditempatkan di tempat khusus seperti kandang umbaran. Jadi di koloni teman-teman. Jadi yang jantan-jantan, yang betina-betina, supaya nantinya pertumbuhannya akan lebih baik yang jantannya, karena kalau disatukan dengan yang betinanya otomatis nantinya dia akan kalah makan, karena betina itu makannya akan lebih banyak teman-teman. Nah biasanya setelah umur 5 bulan baru saya akan pisahkan anak-anak ayam saya. Jadi setelah saya umbar seperti ini sampai umurnya nanti sekitar 5 bulanan, baru saya pisahkan antara jantan dan betinanya. Tujuannya dan fungsinya adalah seperti tadi. Kesatu adalah kalau umur ayam udah sekitar 5 bulanan itu biasanya nafsu makannya akan sedikit terhambat, sedikit berkurang teman-teman. Jadi kenapa harus dipisahkan? Biasanya betinanya kalau umur segitu itu makannya akan lebih banyak daripada jantannya teman-teman. Nah dari hal tersebut kita harus tahu kalau udah seperti itu biasanya nanti pertumbuhan badan ayam jantannya akan lebih
kecil dibanding dengan ayam betinanya teman-teman. Nah biasanya di umur seperti itu 5 bulanan itu biasanya saya pisahkan. Faktor yang pertama adalah itu bisa kekurangan makan atau kehabisan makan oleh betinanya. Faktor keduanya biasanya kalau ayam yang umur 5 bulan itu udah timbul birahi teman-teman. Jadi ini harus digarisbawahi juga, harus diketahui juga oleh teman-teman. Biasanya kalau usianya seperti itu biasanya birahinya udah mulai timbul dan biasanya udah belajar mulai kawin seperti itu teman-teman. Itu yang akan lebih kita harus waspadai juga, karena itu sangat membahayakan sekali untuk anak ayam kita yang jantan teman-teman. Nah sekali lagi kita balik lagi ke umur 2-3 bulan. Biasanya kalau umur 2-3 bulan ini seperti ini saya umbar bebas, saya lepasin bebas secara liar, secara bebas teman-teman, supaya tulangannya lebih bagus, supaya urat-uratnya lebih bagus. Dan seperti tadi saya cerita juga, kalau yang namanya melatih mental, biasanya kalau melatih mental itu bukan di usia 2-3 bulan, tetapi usianya sekitar 5, 6, 7, 8 sampai 9 bulan teman-teman. Di usia seperti itu 5, 6, 7, 8, 9 itu biasanya mental ayam itu masih kembang kempis, atau mentalnya masih kadang-kadang timbul mental, kadang-kadang hilang, timbul mental, kadang-kadang hilang. Dan kadang-kadang umur 8 bulan, 9 bulan juga ada juga yang belum berani ayam. Di tempat saya itu ada berapa ekor ya? Ada 2 ekor kalau nggak salah. Di tempat saya itu ada 2 ekor yang umurnya sampai umur 9 bulan saat ini, 10 bulan. Jadi itu masih belum berani ayam. Dan kemarin juga masih pilih-pilih bulu, masih pilih-pilih ayam. Jadi kalau dengan ayam di kandang sendiri itu dia nggak akan berani, dan dia nggak akan bisa yang namanya di training dengan ayam di satu kandang. Tapi kalau dengan ayam luar itu baru bisa di training teman-teman. Nah lalu bagaimana cara melatih mental yang baik? Biasanya kalau mau melatih mental ayam yang baik itu di usia 5 bulan. Dimulai dari usia 5 bulan, dari mulai ayam udah mulai masuk box, dari mulai ayam udah di karantina. Jadi supaya ayam itu tidak melihat ayam-ayam yang gede, supaya ayam yang umur 5 bulan itu tidak melihat ayam-ayam yang dewasa. Biasanya di karantina atau dimasukin ke kandang box, diberikan makan yang spesial atau diberikan makan yang khusus. Biasanya kandang boxnya itu kalau umur yang udah 5 bulan itu biasanya juga sendiri-sendiri kandangnya teman-teman, supaya pertumbuhannya lebih bagus, supaya nantinya bisa memiliki badan yang lebih bagus, pertumbuhan otot-otot dan tulangannya juga lebih bagus. Makanya selalu kalau ayam yang udah 5 bulan atau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu selalu dibuatkan kandang sendiri supaya pertumbuhannya lebih bagus lagi teman-teman. Nah untuk melatih mental yang sendiri, biasanya kalau ayam umur mulai dari 5 bulan itu seperti itu teman-teman. Jadi harus dipisahkan dari yang lain, harus dipisahkan dari ayam-ayam yang besar, atau dipisahkan dari ayam dewasa. Jangan sampai ngelihat ayam yang dewasa, karena biasanya kalau ayam kecil seperti itu mentalnya masih kurang bagus teman-teman. Mentalnya kadang-kadang masih bisa turun secara drastis, ngelihat ayam langsung kabur, ngelihat ayam langsung pucet teman-teman. Jadi ini yang harus kita waspadai. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, bahwa melatih mental itu bukan dari usia yang 2 bulan sampai 3 bulan, tetapi melatih mental itu dimulai dari usia 5 bulan sampai 9 bulan teman-teman. Biasanya kalau dari usia 5 bulan sampai 9 bulan ini rentan sekali untuk ayam kita itu menjadi mentalnya kurang bagus atau menjadi mental yang bagus. Itu tergantung dari kitanya, tergantung dari perawatan kitanya. Dan kalau saya itu biasanya melakukannya dengan cara seperti tadi saya cerita, dimasukkan ke kandang box, diberi makan yang bagus, diberi makan yang baik, supaya pertumbuhan tulang dan otot-ototnya lebih bagus, dan juga mentalnya akan terjaga teman-teman. Jadi secara tidak langsung kalau kita masukkan ke dalam kandang box, ayam kita itu tidak bisa ngelihat ayam dewasa. Ayam kita itu akan disendirikan atau dikarantina, dan secara tidak langsung otomatis mentalnya nanti akan tumbuh dengan sendirinya teman-teman. Dan satu lagi, kalau memang kita mau melatih mental ayam kita di usia dini atau di usia 5 bulan seperti itu, biasanya kalau saya itu kadang-kadang suka memberikan ayam betina. Jadi ayam betina itu dikurung di dalam kurung, dan seperti ini teman-teman. Jadi saya punya keber seperti ini. Biasanya kalau saya mau melatih mental ayam saya, biasanya saya masukin kurungan itu ke dalam sini. Jadi di dalamnya itu adalah ayam betina, ayam dere yang masih belum mau dikawin. Jadi biasanya kalau dideketin itu langsung gubrak seperti itu teman-teman. Nah dengan cara seperti itu, ayam kita yang umurnya usia sekitar 5, 6 bulan, 7 bulan itu biasanya nanti akan mulai
melakukan yang namanya pendekatan atau melakukan yang namanya secara tidak langsung untuk melakukan yang namanya mau kawin teman-teman. Jadi dengan cara seperti itulah kita mulai bisa menumbuhkan mental ayam kita secara tidak langsung dan di usia dini teman-teman. Itu pun kalau kita mau melakukannya di usia dini. Tapi biasanya kalau saya di usia sekitar 7 bulan 8 bulan lah baru saya mulai melakukan namanya hal yang seperti itu teman-teman. Biasanya di usia segitu saya baru melakukan yang namanya memberikan ayam betina di dalam kurungan, dan ayam saya itu yang jantan saya lepasin teman-teman. Nah teman-teman sekalian, jadi demikianlah video saya pagi ini. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Sekali lagi jika ada salah-salah kata, jika ada salah-salah dalam pembahasan, saya mohon maaf, karena itu aja yang saya bisa berikan buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di next video. Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung. Wassalam.